bebasnya Pak Hasto nanti itu akan menguntungkan Presiden Prabowo itu sendiri. Ya karena itu baik secara politik, ya, secara niat untuk meluruskan hukum supaya tidak bisa digunakan untuk alat kekuasaan, dan pada akhirnya ya bisa mengganti anggota KPK, pimpinan KPK. Selamat malam semuanya. Kemarin Pak Hasto Kristianto akhirnya divonis 3,5 tahun penjara karena dianggap terbukti menyediakan uang sebesar 400 juta rupiah untuk Harun Masiku supaya Harun Masiku bisa melakukan suap kepada komisioner KPU, supaya Harun Masiku sebagai caleg bisa menjadi anggota DPR lewat jalur PAW. Sementara tuduhan utama KPK yang membuat Pak Hasto menjadi tersangka, yang membuat ini kembali disidangkan seperti sekarang, yakni tuduhan merintangi penyidikan, menghalang-halangi penyidikan, menghalangi penangkapan terhadap Harun Masiku dan sebagainya, itu Pak Hasto Kristianto disebut tidak bersalah dan tidak terbukti, dan itu yang kemudian membuat kita semua jadi kebingungan. Padahal Pak Hasto menjadi tersangka atas kasus ini itu karena tuduhan ini gitu. Tuduhan yang tidak terbukti ini. Karena kalau kasus suapnya itu udah ingkrah, udah selesai gitu kan. Dan kenapa KPK kemudian bisa mentersangkakan Pak Hasto Kristianto? Karena tuduhan ini. Karena dianggap merintangi, menghalang-halangi, melindungi, menyembunyikan Harun Masiku dan sebagainya. Yang pada akhirnya ternyata nggak terbukti. Jadi ini kasus jadi kayak lucu sekali, ibarat orang gitu ya, ibarat kalian menikahi mantan kalian karena mantan kalian ngaku sudah hamil sama kalian gitu ya. Tapi ternyata setelah lahiran nggak sama, nggak identik gitu ya. Di tes DNA bukan ternyata. Ini nih. Gimana ceritanya KPK bisa menuduh Pak Hasto Kristianto ini melakukan perintangan penyidikan dan sebagainya, dan setelah itu ternyata nggak kebukti, nggak ada gitu. Ya tapi kita paham lah, ini memang adalah kasus yang sangat politis sekali, sehingga memang kasus itu kayak dibuat-buat saja, tudingan itu diskenariokan sedemikian rupa supaya Pak Hasto bisa dijadikan tersangka. Nah setelah jadi tersangka ya udah, nanti kan tetap bisa divonis ujungnya gitu ya. Jadi ini memang sangat-sangat unik, lucu, dan politis, dan vonisnya sebenarnya itu kalau kita renungkan lagi gitu ya, itu lucu gitu. Ya mungkin pendukung Pak Hasto Kristianto atau PD Perjuangan kayak nggak terima dengan vonis itu, tapi kalau kita coba renungkan lagi, kita coba baca lagi atau dengarkan vonis yang dibacakan oleh hakim, itu semuanya tuh kayak stand up komedi. Itu kayak materi komedi yang nggak mungkin itu terjadi gitu. Karena sebagai sekjen PDI Perjuangan, sebagai sekjen partai besar pemenang pemilu, kemudian katanya menyediakan uang untuk Harun Masiku supaya Harun Masiku bisa menyuap komisioner KPU. secara logika kekuasaan itu mustahil. 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 Ya karena ngapain gitu? Sekjen partai besar ngapain ngurusin caleg? Terus menyediakan uang untuk caleg ini supaya caleg ini bisa jadi anggota DPR, ngapain gitu? Pak Hasto Kristianto sebagai sekjen punya banyak sekali anggota legislatif di DPR di bawah komando dan kendali dia. Ini di bawah dia lah gitu, kader-kader ini. Ngapain untuk satu caleg baru gitu ya? Terus kemudian Pak Hasto harus menyediakan uang untuk dia supaya dia bisa nyuap, supaya dia bisa jadi anggota DPR. Itu secara logika kekuasaan terbalik gitu. Seharusnya Harun Masiku lah yang menyediakan uang untuk Pak Hasto Kristianto agar dia bisa menjadi anggota DPR lewat jalur PAW. Karena di pemilu dia gagal gitu. Harusnya Harun Masiku yang ngasih uang, bukan Hasto yang ngasih uang ke Harun Masiku. Itu mustahil. Gak mungkin gitu. Dan secara logika gender gitu ya, soal ketertarikan gitu ya, itu juga nggak bisa diterima.
kalau misalkan Harun Masiku ini seandainya dia adalah berwujud perempuan, misalkan gitu ya, misalkan bukan Harun Masiku, misalkan siapa ya, artis cewek atau yang cantik, imut-imut, bahenol, yang menarik atau sesuai dengan kriteria dan minat Pak Hasto misalkan gitu ya, terus kemudian menyediakan uang 400 juta supaya bisa melakukan penyuapan terhadap komisioner KPU, itu logis gitu. Tapi ini Harun Masiku, laki-laki, jelek lagi. Jadi ketika hakim membacakan vonis itu, saya membayangkan gitu, apa hakimnya itu nggak mikir gitu, apa hakimnya itu nggak ngerasa ada yang aneh dari vonis itu. Seorang sekjen partai besar, sekjen partai pemenang pemilu, harus susah payah menyediakan uang untuk caleg yang bukan siapa-siapa ini, gitu, yang nggak punya posisi dan peran di kepengurusan partai, supaya bisa menyuap komisioner KPU. Itu kan dari situ aja itu udah nggak logis sama sekali. Kok bisa hakim merasa pede untuk membacakan itu? Saya nggak bisa bayangin gitu. Dan sebagai sekjen partai pemenang pemilu, kemudian harus dituduh seperti ini, itu menurut saya adalah sebuah pesan politik yang sangat-sangat perlu kita waspadai bersama-sama gitu. Karena tuduhannya nggak masuk akal gitu ya, nggak nyambung, nggak logis, tapi tetap dibacakan, tetap divonis 3,5 tahun penjara. Dan ini menjadi sebuah lelucon yang sempurna kelucuannya, karena Harun Masikunya sendiri sampai sekarang nggak tahu ada di mana. Jadi ini kalau diceritakan menjadi sebagai sebuah bagian dari sejarah politik di Indonesia, itu pasti kocak banget gitu. Orang yang melakukan, ini kan kasus suap, orang yang melakukan suap bernama Harun Masiku terhadap komisioner KPU. Oke, ini satu kasus gitu ya. Kan kasusnya ini kasus utamanya gitu. Komisioner KPU-nya sudah ditahan, sudah selesai menjalani hukuman, sudah bebas bahkan gitu ya. Sementara Harun Masikunya sampai sekarang tidak tertangkap, tidak tahu ada di mana, mungkin juga disembunyikan, dilindungi dan sebagainya. Intinya Harun Masiku sampai sekarang nggak ketahuan ada di mana. Tapi yang kemudian ditahan, dijadikan tersangka, dianggap bersalah adalah Hasto Kristianto yang nggak punya kepentingan soal ini. Pak Hasto itu mau ngapain coba? Apa kepentingan Harun Masiku supaya dia jadi anggota DPR? Kan nggak ada. Lawang Pak Hasto itu sekjen partai kok gitu ya. Jadi ya kasus ini jadi kayak sangat tidak logis sekali. Yang menyuap nggak ditangkap, nggak ditahan. Orang yang tidak terlibat, yang secara logika kekuasaan, logika apapun, logika gender dan sebagainya, tidak mungkin rasanya untuk menyediakan uang 400 juta untuk caleg bernama Harun Masiku, hari ini ditahan dengan vonis hukuman 3,5 tahun penjara. Itu juga nggak logis tuh, 3,5 tahun. 400 juta divonis 3,5 tahun. Kalaupun toh misalkan Pak Hasto itu bersalah atas kasus suap 400 juta ini, ya kok vonisnya 3,5 tahun gitu. Itu kan jadi sama kayak koruptor lain yang korupsinya puluhan miliar gitu. Jadi ya ini politis dan sulit untuk dijelaskan bahwa ini tidak politis, tapi ya sudah, begitulah memang politik itu sudah terlanjur terjadi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini mau gimana gitu, respon pemerintah seperti apa, rezim akan merespon bagaimana, dan partai-partai yang lain akan melihatnya seperti apa. Karena secara politik kasus ini yang begitu lucu, yang secara vonis nggak masuk, secara bukti-bukti juga kayaknya sulit untuk kemudian kita bisa terima, bahkan tuduhan terkait perintangan penyidikan, menghalang-halangi dan sebagainya ternyata tidak terbukti. Sebenarnya kasus Hasto Kristianto ini bisa kemudian dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo atau rezim yang berkuasa hari ini untuk meluruskan hukum kembali sebagai hukum dan bukan lagi sebagai alat politik untuk menekan dan melakukan intervensi kepada lawan-lawan politiknya. Bisa dimanfaatkan gitu. Kalau misalkan Pak Hasto nanti banding, pemerintah bisa melakukan pengawalan supaya kasus ini benar-benar bisa diluruskan gitu. Ya setidaknya
biar kita tidak kepikiran gimana ceritanya seorang sekjen partai menyediakan uang 400 juta untuk caleg. Ngapain gitu? Setahu saya gitu ya, orang kalau mau jadi caleg, supaya nomor 1 misalkan, supaya nomor urutnya nomor 1 tuh di kertas suara, ini belum langsung terpilih gitu ya, supaya nomor 1 saja itu bayar. Mahal gitu. Saya tahun 2014 saja, harganya udah mahal sekali gitu. Sekarang pasti lebih mahal gitu kan. Jadi ya kalau ada caleg kemudian sampai disediakan uang supaya bisa beroperasi gitu ya, supaya bisa melakukan sesuatu, itu mustahil terjadi, mustahil gitu ya. Jadi kasus ini perlu diluruskan gitu, supaya kita semua bisa melihat kebenaran dan apa yang terjadi kepada Pak Hasto itu bisa kemudian dijelaskan dan anak cucu kita nanti tidak bertanya-tanya gitu, supaya ini tidak menjadi satu cacat sejarah politik di Indonesia. Yaitu kalau presiden atau pemerintah mau mengawal ini, maka ya harus dibuka ke publik, dibuka sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, setransparan mungkin sebenarnya ini masalah siapa, ini siapa yang nyuruh gitu kan. Ya kalau itu kemudian mau diungkap, ya maka Presiden Prabowo punya kesempatan untuk melakukan evaluasi kepada pimpinan KPK yang sebelumnya dipilih oleh Pak Jokowi ini, ya otomatis bisa diganti gitu ya, bisa dievaluasi atas alasan ini, atas alasan tuduhan atau kasus yang unik dan ajaib ini. Ya karena yang dipermasalahkan utamanya kan soal perintangan penyidikan, menghalang-halangi penangkapan dan sebagainya. Kan terbukti. Jadi ya, supaya marwah KPK ini bisa kembali dipercaya, supaya hukum bisa tetap menjadi hukum dan bukan alat intervensi atau alat kekuasaan, maka peristiwa ini perlu diluruskan. Dan kalau ini dikawal dan kemudian nanti Pak Hasto mengajukan banding, saya sangat yakin bahwa Pak Hasto akan bebas nantinya kalau ini benar-benar dikawal. Dan bebasnya Pak Hasto nanti itu akan menguntungkan Presiden Prabowo itu sendiri. Ya karena itu baik secara politik, ya, secara niat untuk meluruskan hukum supaya tidak bisa digunakan untuk alat kekuasaan, dan pada akhirnya ya bisa mengganti anggota KPK, pimpinan KPK. Itu yang agak penting gitu kan. Dan setelah itu supaya di tahun 2029 ini bisa menjamin keamanan gitu ya, keamanan politik kita, supaya KPK tidak kemudian semena-mena dan ya bisa memunculkan kasus-kasus yang unik jelang pemilu. Karena biasanya jelang pemilu tuh ada aja gitu kan. Pokoknya yang ajaib-ajaib itu biasanya terjadi tuh jelang pemilu untuk praktek dan kepentingan politik, supaya ya kepentingan orang-orang tertentu bisa terlaksana gitu ya. Jadi kalau ini mau dilakukan, ya saya nggak tahu Presiden Prabowo atau rezim yang berkuasa akan bertindak seperti apa atas kasus yang lucu dan tidak masuk akal ini. Tapi seandainya ini terjadi, kalau ini mau dilakukan, ya maka ini akan menjadi sebuah garansi bagi Presiden Prabowo bahwa PDI Perjuangan benar-benar akan melihat secara serius bahwa memang Presiden Prabowo ini ya baik gitu. Memang Presiden Prabowo ini layak untuk kemudian didukung, dan dalam rangka mengajak atau menjajaki kemungkinan koalisi, ya, PDI Perjuangan akan melihat keseriusan lah, akan melihat niat baik dan kemauan seorang presiden untuk meluruskan hukum kepada jalur hukum itu sendiri. Ya kita lihat nanti akan seperti apa, tapi ya bayangan saya itu akan sangat menggemparkan dan menguntungkan sekali bagi presiden, karena bisa membersihkan orang-orang Jokowi sekaligus gitu. Karena ada 2 kasus nih, Tom Lembong, Hasto Kristianto. Kalau ini dikawal kasus ini sebenar-benarnya, seadil-adilnya gitu ya, 2 orang ini pasti bebas, dan semua elit-elit di Kejagung dan KPK bisa kemudian diberantas, dan bahkan ya kalau mau ekstrim dibuka sajalah siapa yang melakukan tekanan-tekanan politik di balik ini semua. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.